Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok sepi, enggak sesuai dengan jumlahnya. Diulang lagi salamnya. Ya semangat, memang musim hujan ini harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumat, kita bersama-sama bisa hadir sebagaimana biasanya di dalam majelis ta'lim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita lanjutkan hari ini melanjutkan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sembahyang atau sunnah-sunnah yang ada di tengah-tengah seseorang itu melaksanakan sholat. Hari ini kita sampai pada sunnah yang ke-26. Betul? Kalau di kitab saya 26. Di kitab ibu-ibu 27. Ya, silakan. Yang mana saja nomornya, jangan masalah nomor, yang penting isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tusannu jalsatul istirahati. Benar. Duduk istirahat. Betul ya. Kalau di sini nomor 26 punya ibu-ibu, nomor 27. Wa tusannu, dan bermula sunnah jalsatul istirahati, ia adalah duduk istirahat. Disunnahkan melaksanakan duduk yang disebut dengan duduk istirahat. Fi kulli rak'atin yaqumu ba'daha. Fi kulli, bermula pada tiap-tiap rak'atin, bermula pada tiap-tiap rakaat, yaqumu ba'daha, sebelum ia berdiri, atau duduk istirahat itu yang ia lakukan setelah dia duduk masih ada waktu berdiri. Maksudnya dia akan berdiri setelah duduk itu. Wa tusannu jalsatul istirahati, dan bermula sunnah melaksanakan duduk istirahat. Fi kulli rak'atin yaqumu ba'daha, di dalam tiap-tiap rakaat salat. Yaqumu ba'daha, maknanya sebelum berdiri. Wa waqtuha, dan bermula waktunya duduk istirahat itu. Indal qiyami, yakni ketika ia berdiri ya. Indal qiyami minar rak'atil ula, dari rakaat yang pertama. Jadi ibu-ibu sekalian, wassalisatu, dan rakaat yang ketiga. Jadi sunnah duduk istirahat setiap kita akan berdiri dari sholat, tetapi tidak semua berdiri, hanya pada saat berdiri dari rakaat pertama dan dari rakaat yang ketiga kalau sholatnya 4 rakaat. Duduk istirahat ya. Jadi umpama katakanlah kita sedang sholat zuhur atau sholat isya, yang rakaatnya itu ada 4, maka kita sunnah ketika kita akan bangun, sebelum kita berdiri,
pada saat kita telah sujud itu, maka sunnah kita duduk istirahat, duduk sejenak seperti orang duduk iftirash, seperti orang duduk duduk antara dua sujud itu, sebelum ia berdiri daripada duduknya, yakni ketika di dalam rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jadi contohnya gini, kita salat Isya ya. Sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita baca doa iftitah, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca ayat. Terus kita ruku. Allahu akbar, ruku ya. Setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah ya. Setelah sami Allahu liman hamidah kita sujud kan? Sujud. Allahu akbar, sujud. Setelah sujud kita duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Selanjutnya kita sujud lagi kan? Allahu akbar. Setelah itu kita bangun. Nah, bangun sebelum berdiri dalam rakaat pertama ini kita duduk sejenak, mampir duduk sejenak. Jadi kita dari sujud yang kedua dalam rakaat pertama tadi itu enggak langsung berdiri, tapi duduk sebentar seperti duduk tasyahud awal atau dikenal dengan nama duduk iftirash, duduk sejenak. Kemudian baru berdiri. Itu namanya duduk istirahah. Duduk istirahah itu ada di dua tempat. Yang pertama di dalam rakaat pertama, yang kedua di dalam rakaat yang ketiga jika sholatnya itu 4 rakaat. Nah, kalau sholatnya 3 rakaat, berarti kita duduk istirahatnya hanya di rakaat pertama. Rakaat kedua enggak ada kan, karena memang kita tasyahud awal. Kalau kita sholatnya 2 rakaat, berarti kita duduk istirahatnya hanya di rakaat pertama. Nah, inilah ibu-ibu sekalian sunnah di dalam sembahyang, namanya duduk istirahah. Wa yusannu takhfifuha, dan bermula sunnah meringankannya. Fala yutawwiluha ziyadatan ala jalsatil julusi baina sajdataini. Sunnah di dalam duduk istirahat itu meringankannya. Maksudnya sebentar aja, jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Jangan sampai lebih lama dari kita duduk antara dua sujud. Jadi sebentar aja duduknya. Allahu akbar, duduk sebentar aja. Kira-kira sudah tarik nafas lah. Berdiri. Jangan sampai kelamaan ya. Ukurannya mana? Jangan sampai lebih dari lama seperti kita duduk di antara dua sujud. Walhasil sebentar saja. Wa yusannu maddu takbiri min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyami. Dan bermula sunnah memanjangkan takbirnya dari pertama kali ia memulai mengangkat kepalanya itu daripada sujud sampai kepada berdiri. Jadi dia duduk itu dalam keadaan sudah mengucap takbir kan? Allah, dari pertama dia mengangkat ya. Allahu akbar. Jadi duduk istirahatnya itu di pertengahan orang bilang takbir kan? Kan dari rukuk, dari sujud, Allah, dia duduk sebentar. Allahu akbar. Ya? Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ke-27. Wa yusannu tasyahhudul awwalu, dan bermula sunnah melaksanakan tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Wa yusannu fihi, dan disunnahkan di dalamnya tasyahud awal itu ma qad taqaddama fit tasyahhudil akhiri,
semua perkara-perkara yang dibaca yang hukumnya sunnah di dalam tasawuf akhir sama ya, illa sholata alal ali, kecuali solawat kepada keluarganya Nabi. Fafiha khilafun, dan di dalam permasalahan ini ada khilaf. Jadi maksudnya gini, dulu guru saya di kampung membedakan antara tasawuf awal dan tasawuf akhir itu di dalam bacaan solawatnya. Kalau tasawuf awal membaca solawatnya hanya kepada Nabi sampai di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung dia berdiri. Tidak menambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab ketika dia sudah membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, itu miliknya tasawuf akhir. Ya. Jadi semua perkara yang disunnahkan dalam tasawuf akhir itu sunnah juga di dalam tasawuf awal, kecuali bersolawat kepada Ali Muhammad, yakni kepada keluarga Nabi Muhammad. Maknanya itu kalau tasawuf awal bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, tidak dilanjutkan kepada wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat tasawuf akhir baru kita baca lengkap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi dalam permasalahan ini, maksudnya dalam permasalahan apakah dibaca sholawat kepada keluarga Nabi itu di dalam tasawuf awal, ada khilaf. Maksud khilaf itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak dibaca. Jadi pembeda antara tasawuf awal dan akhir itu bedanya. Sebagian ulama juga menyatakan tetap dibaca, artinya tidak dipisah. Jadi kalau ada orang membaca tasawuf awalnya disambung sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu pun tidak apa-apa. Wa ikhtiyarul qawlu bi sunnatiha li sihhatil hadisi, bahkan ya li'adami wujudit tatwili law ata biha fayaqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Tetapi ada pendapat yang dipilih yang disunnahkan berdasarkan sahnya hadis bahwa tidak dipisah. Jadi tidak dipisah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dilanjutkan dengan wa alihi. Cukup begitu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alihi itu artinya alihi dan keluarganya. Jadi ibu-ibu silakan pilih saja ya. Silakan dipilih saja. Wa illa tawarruka fayaqtarishu fihi wa la yad'u ba'dahu. Kecuali duduknya duduk tawarruk, fayaftarishu fihi wa la yad'u ba'dahu li'annahu mabniyun 'ala takhfif. Wa illa tawarruka, dan kecuali tawarruk, fayaftarisu, maka fayaftarisu fihi wala yad'u ba'dahu, dan dia tiada berdoa setelahnya, li'annahu mabniun 'ala takhfif, karena ia dianjurkan untuk diringankan, artinya dicepatkan. Nah, jadi ibu sekalian, silahkan mana saja yang ibu-ibu punya kebiasaan kalau tasawuf awal. Ibu-ibu yang tasawuf awalnya biasa sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, coba tunjuk tangan. Oh, banyak. Mayoritas berarti gurunya sama kalau gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau dulu di kampung guru ngajarkan begitu. Jadi sholat itu bedanya antara tasawuf awal dan akhir itu dilihat di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ berdiri, itu tasawuf awal. Tapi kalau sudah dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah masuk tasawuf akhir. Ya, silakan dilanjutkan aja seperti itu, karena memang di sini ada qaul ulama yang seperti itu. Paham? Paham. Sunnah selanjutnya, minum dulu. Kalau musim hujan ini malah lebih cepat kering ininya, tenggorokannya. Bismillah.
Alhamdulillah. Sudah, kita lanjutkan. Sunnah yang ke-28. 29 tempat ibu-ibu. Al-i'timadu biyadaihi 'ala al-ardi 'inda al-qiyami min sujudin aw tashahhudin aw istirahatin. Al-i'timadu bermula i'timad. I'timad maknanya bertumpu. Biyadaihi dengan kedua tangannya, 'alal ardi di atas tanah, maksudnya di atas tempat kita salat. 'Indal qiyami minas sujudin, min sujudin, ketika berdiri daripada sujud, au tasahudin, atau dia berdiri daripada tasahud, au istirahatin, atau ia berdiri daripada istirahat. Jadi kalau berdiri itu disunnahkan bertumpu dengan tangan, ya, bertumpu dengan tangan. Enggak Pak, saya enggak biasa tuh, sekalian latihan sekejam. Ya beda ya. Dalam gerakan sholat itu memang dia membutuhkan kekuatan badan dan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tapi tujuannya bukan itu ya. Jadi kalau mau bangun dari sholat itu bertumpu pada kedua tangan. Karena ada juga yang kita lihat duluan naik tangannya ke atas lututnya kan. Berdiri, ditaruhnya dulu di sini baru dia berdiri. Jadi berdirinya itu dengan bertumpu pada tangan. Bisa ya? Nggak perlu dicontohin kan? Ya memang begitu kan bangun dari sholat ya. Kalau bangun dari sujud, bangun dari tasahud, atau bangun dari duduk istirahat, pokoknya kalau bangun ya, kalau bangun sholat dari dalam rakaat itu, maka sunnah bertumpu dengan kedua tangan ya, bangun begini. Gini ya? Bangun. Itu sunnah hukumnya. Selanjutnya at-tasbihu minar rajuli, bermula bertasbih minar rajuli, siapa bagi ia laki-laki, wat tasfiqu, dan bertepuk tangan, maksudnya bertepuk tangan, minal mar'ati, bagi siapa, bagi perempuan, idza nabahuma syai'un, jika keduanya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi contohnya imamnya nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Enggak baca surah Al-Fatihah, langsung aja dia, ya, saking khusyuknya, Allahu Akbar. Harusnya kan dia Alhamdulillah kan? Dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Maka seorang imam, seorang makmum yang ada di belakang, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan, harus menyampaikan teguran. Harus menyampaikan teguran kepada siapa? Kepada imam. Tapi enggak boleh ngomong, "Mam, enggak baca surah Al-Fatihah." Nah, batal salat kita semuanya, bubar sudah. Tapi ngasih tanda saja. Kalau laki-laki ucapannya apa? Subhanallah. Subhanallah. Diam aja dia. Bingung, kira-kira dia ngomong, pikir salah saya apa ya. Lanjutinnya lagi. Subhanallah, lanjutin lagi. Maka makmum yang bilang, bila dia baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai di situ. Nanti dia tahu kan? Nanti dia ulang. Tapi kalau tiba-tiba laki-lakinya bingung aja kan? Karena saking khusyuknya, semua makmum di depan laki-laki nggak ada yang nyahut, nggak ada yang ngasih tahu, diam aja. Biarin aja sama makmum laki-laki yang berapa sop di depan itu, nggak ada yang ngasih tahu kalau itu salah. Maka makmum yang perempuan boleh memberi kabar dengan cara tasfiq namanya. Tasfiq itu artinya menepuk tangan, tepuk tangan. Gitu. Tapi nggak boleh. Kayak ngusir burung di sawah nggak bisa, itu batal, sudah terlalu banyak ya, lebih dari 3 kali berturut-turut. Tapi dia nepuknya pakai hitungan ya, ketukannya 1, 1, 1 gitu.
Masih diam aja. Terus saja dia. Lagi. Dia harus dijeda ya. Enggak boleh. Apalagi tepuk pramuka. Nah, enggak boleh ya. Nah, jadi atau ibu-ibu sekalian sholat berjamaah di rumah yang imam suaminya. Pertama, perdana. Ada suami yang belum pernah jadi imam di rumah? Ada? Oh, diragukan keimamannya. Kan laki-laki itu imam bagi wanita kan? Iya kan? Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bermula rijal laki-laki adalah imam, pemimpin bagi wanita. Minimal dia harus memimpin istrinya sholat walau hanya sekali ya. Ada yang belum pernah memimpin istrinya sholat? Nanti ajak ya di rumah, imam. Dengan taatnya bismillah lah, katanya bismillah. Pertama kali. Itu yang namanya pertama kali, luar biasa. Sebelumnya istrinya belum pernah dengar suaminya ngaji. Oh, belum pernah. Tiba-tiba sudah jadi imam. Ibu bisa bayangkan itu. Itu kalau terjadi jangan lupa ibu rekam. Tapi jangan kasih tahu, direkam ya, rekam. Kejadian apa yang terjadi itu. Allahu Akbar. Gemeter badannya. Tiba-tiba lancar. Baca bismillah, baca Fatihah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama kali istrinya dengar suaminya ngaji. Ternyata suaminya ini qori katanya. Oh, baru tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena senangnya istrinya di belakang sampai nangis tuh kan. Akhirnya istrinya enggak nyimak. Ya. Sudah. Begitu dia rukuk, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud, masih enggak ada apa-apa, lancar aja. Allahu Akbar, duduk di atas sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, duduk lama, dia enggak bangun-bangun, dikiranya udah tasawuf awal. Akhirnya ibu tahu kalau itu salah, kurang kan? Belum waktunya ini tasawuf awal, baru 1 rakaat. Maka ibu kasih tahu, caranya harus dengan tasfiknya, bertepuk tangan. Enggak boleh keluar ucapan. Pak, bangun. Batal. Jadi harus tepuk tangan. Jadi menepuk ya. Boleh di tangan, boleh di kaki, yang penting kasih kode maknanya. Enggak boleh ada suara perempuan keluar di dalam sholat. Paham ya? Nah, paham. Kemudian sunnah yang ke-30, al-khusyu'u fi kulli salatin. Al-khusyu'u fi kulli salati, bermula khusyuknya fi kulli salati, di dalam semua salat. Maksudnya dari awal sampai akhir dijaga khusyuknya. Wa huwa, dan bermula ia khusyuk dalam salat itu sukunul a'dha'i, diam tenangnya anggota badan, ma'a huduril qalbi, bersamaan dengan hadirnya hati, wa tadabburil qiraati, dan ia mentadabburi apa yang dibacanya. Jadi kalau orang tanya, Pak, khusyuk salat tuh kayak mana? Nih, khusyuk salat tuh begini. Diamnya anggota tubuh, badannya diam. Ya? Itu enggak khusyuk namanya. Pokoknya diam. Dia enggak boleh melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Itu namanya khusyuk. Tapi tidak cukup hanya dengan diam, tapi hatinya hadir. Maksud hatinya hadir, dia betul-betul mikirin kalau sekarang ini saya lagi sholat. Allahu Akbar. Yang tadinya biasa main apa, garuk-garuk, yang biasanya biasa kakinya enggak bisa diam, gerak-gerak terus. Begitu sholat harus khusyuk, diam, ditahan, dia tahan. Selain ditahan, maka dia menghadirkan hatinya bahwa dia sedang sholat. Bagaimana cara dia menghadirkan hatinya? Maka ia mentadaburi bacaannya. Nah, itulah kelebihan orang yang mengerti bahasa sholat. Maksudnya dia ngerti dengan bacaannya itu.
akan membantu dia lebih khusyuk karena dia tidak sibuk mikirin yang lain, tapi dia sibuk mencerna apa yang dia baca. Ya kan? Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Hak badannya diam, mulutnya berbicara, hatinya mikirin apa yang diucapkan. Itu namanya khusyuk. Pak, bagaimana kalau kami enggak paham dengan yang kami baca? Yang penting jaga, jangan memikirkan yang lain selain memikirkan yang dibaca. Cukup dengar aja. Makanya dalam hal kita membaca salat itu mesti terdengar dengan lisan kita sendiri, dengan telinga kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi badan kita diam, enggak gerak kemana-mana. Lisan kita membaca bacaan, telinga kita dengarkan sampai selesai salat. Itu namanya khusyuk. Fayambaghi takalluful huduri, dan bermula sunnah dianjurkan itu menghadirkan hati. Wa kullama takhallata minhu a'adahu wa talabahu, dan tiap-tiap hilang khusyuknya dari hatinya, maka ia berusaha mengembalikannya lagi. Fayakunul huduru fi kulli salati, maka jadilah ia bermula hadirnya hati itu dalam tiap salatnya. Jadi kan memang kita kan orang biasa, Bu, ya kan? Kadang-kadang pikiran kita tuh mesti beberapa detik, beberapa saat lari pikiran kita. Ibu nih, mana sekarang musim hujan lagi, mesin cuci pengeringnya rusak, nggak bisa juga dikeringkan, sehingga nyuci lama keringnya. Begitu sebentar lagi mau kering nih cucian, ibu sholat dalam keadaan mendung. Allahu Akbar. Nah, manusiawi lah pikirannya, kadang-kadang mikirin jemuran itu ya, kira-kira hujan. Nah, dalam keadaan seperti itu caranya jangan terusin mikirinnya, tapi kembalikan lagi hatinya kepada mikirin sholat. Keluar, balikin lagi. Keluar, balikin lagi. Jangan mau kalah dengan godaan setan. Kenapa? Karena memang susah kita ini mau sholat dari awal Allahu Akbar, enggak ada satupun yang kita ingat kecuali sholat. Nah itu mawali, itu sudah walinya Allah, itu sudah khusyuk. Tapi kalau kita ini kan Allah, waduh gimana ini tadi? Kok udah dimatiin belum kompor tadi nih? Ya kan? Air penuh. Banyak lagi ya. Nah makanya itu kalau mau sholat itu perhatiin dulu, kira-kira mana yang berpotensi ganggu sholat, itu selesaikan dulu, ya kan? Jangan, kan kadang-kadang kebiasaan nih, sengaja bener itu ngerebus air, udah tahu mau sholat, nunggu sholat direbus airnya, hidupin dia, pengalaman, dihidupinnya, nunggu sholat, nanti ketika selesai saya sholat, ini mendidih. Nah ini yang jangan. Kenapa? Pikiran dia ke sini nanti, ya, bahkan bisa jadi dia lupa juga nanti. Jadi kira-kira yang mau mengganggu sholat jangan dibuat dulu. Matiin dulu kompornya. Nah, air yang dihidupin matiin dulu. Kalau enggak, tunggu dulu nih selesai mendidih airnya, atau tunggu dulu airnya penuh baru sholat, supaya tidak hadir yang lain di dalam sholat. Tuh khusyuk tuh begitu. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang masih tetap juga kita tergoda. Hati kita keluar masuk. Tapi begitu hati kita keluar memikirkan yang lain, segera kembaliin lagi. Balik lagi, baca lagi, cepat baca. Keluar lagi hatinya tuh mikirin yang lain, balikinlah lagi, begitu sampai selesai. Fa illam yastati' fa fi salasati mawadhi'i kama qala ba'dhum. Jikalau orang tidak mampu khusyuk di dalam semua salatnya, maksudnya jika seseorang belum mampu salat khusyuk dari awal sampai akhir, maka carilah khusyuk itu dalam 3 tempat, jangan sampai tidak. 1, inda qauli wajjahtu wajhi, di dalam ia membaca wajjahtu wajhi dalam doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini wajjahtu wajhiya lillazi. Pada saat baca ini jangan sampai enggak ingat. Kenapa? Ini waktunya menyerahkan diri pada Allah itu.
Inni sesungguhnya aku wajjahtu, aku hadapkan wajahku ini, wajhiya lillazi, ya kan? Wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan yang lain ada bacaan, tapi dalam penegasan bahwa ya Allah saat ini aku menghadapmu. Nah, ini waktu ini. Jadi waktu baca ini yang pertama. Jikalau tidak mampu khusyuk dalam semua solat dari awal sampai akhir, maka jangan hilangkan khusyukmu. Maksudnya jangan kamu berpikir yang lain selain solat dalam 3 lafaz bacaan. 1, wajjahtu wajhi tadi ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pada saat inni wajjahtu wajhiya lillazi, nah itu ingat, inni wajjahtu wajhiya lillazi, maksudnya ya Allah saat ini aku benar-benar menghadapkan wajahku kepadamu. Ya, jaga itu. Pergi lagi dia, oh enggak apa-apa, sampai sudah baca wajjahtu wajhi, terus pergi lagi bacaan pikiran kita, ya namanya kita lemah. Kapan harus kembali lagi? Pada saat bacaan yang kedua, inda qaulin, pada dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu duhai Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu duhai Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi enggak bagus kalau kita bilang ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, tapi yang kita ingat bukan Allah. Iya kan? Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, tapi pada saat itu yang kita ingat bukan Allah. Maka lafaz yang kedua harus kita ingat pada saat baca ini ya, dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siap-siap ya, siap-siap. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di situ, jangan sampai enggak ingat Allah pada saat baca ini. Yang ketiga, inda qaulis salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat dia membaca tasyahud, dalam ucapannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat itu dia mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah baginda Nabi itu ada di hadapannya. Coba ini bacanya assalamu alayka, langsung pakai domirnya ka. Ka itu engkau, seperti kita berbicara dengan orang di hadapan kita langsung tuh ka tuh, bukan kum, ya kan? Bukan assalamu alaikum ayyuhan nabi, bukan, tapi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di dalam 3 kalimat ini yang kita jangan sampai hilang konsentrasi di dalam sholat. Adapun yang lain ya dimaklumi lah ya, dimaklumi. Tapi berusaha supaya tidak hanya dalam 3 lafaz ini saja, tapi dalam semuanya. Di dalam mana tadi? 1, wajjahtu wajhi. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ya, tapi jangan juga oh Pak sudah 3 ini, yang lain udah mikirin yang lain aja, yang ujung-ujungnya lupa kan. Jangan ya, maksudnya minimal dalam 3 itu jangan sampai tidak ingat dengan sholatnya, khusyuk maksudnya. Nah, paham ya? Paham? Insya Allah. Faidatun, bermula faidah. Ini ada faidah nih, supaya salat khusyuk. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala, telah berkata siapa? Al-Imam, seorang imam, Al-Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ini Imam Ghazali ini mengajarkan kepada kita. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita. Imam Al-Ghazali itu imam besar, ahli dalam berbagai ilmu. Beliau itu ahli fikih, beliau juga ahli tauhid,
Beliau juga ahli dalam ilmu tasawuf, bagaimana membersihkan jiwa. Itu Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya yang pertama Bidayatul Hidayah. Oh, lulus baca kitab Bidayatul Hidayah. Naik lagi ada kitab namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Naik lagi ada Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya itu. Nah, Imam Al-Ghazali mengajarkan pada kita dalam perkara khusyuk nih, al-muhafazatu 'ala sholati takunu bi salasati asya. Bermula menjaga akan sholat itu di dalam 3 hal. Kalau mau sholat terjaga dengan khusyuk, maka jangan lepaskan 3 hal. Yang pertama, isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudunya. Jadi kalau mau sholatnya khusyuk, caranya yang pertama pada saat wudu dia sempurnakan wudunya. Bagaimana Bu cara wudu yang sempurna? Ya laksanakan wudu sesuai ilmunya. Mulai daripada yang sunnah sampai perkara yang wajib dikerjakan, itu laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu caranya. Jadi wudu jangan sembarangan. Oh, basing-basing aja. Cik. Ya. Buru-buru juga enggak dinikmati. Nah, jadi maksudnya dinikmati wudu itu. Sempurnakan wudunya. Sudah kan belajarnya? Sudah. Bahkan doa-doanya yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan sudah kita baca dahulu dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin tuh. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, kita sudah baca kan bagaimana pada saat kita melihat air kita sudah berdoa Allahumma ja'al alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kita lihat tuh. Ya Allah, aku mujimu, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan air ini suci. Karena dengan dia suci maka bisa aku pakai untuk bersuci ini. Lalu dia mulai dia cuci tangannya dengan khusyuk. Kemudian dia apalagi? Dia berkumur-kumur dengan mengucapkan doanya. Terus kemudian dia hirup air ke hidungnya istinsak 3 kali, ya kan? Selanjutnya setelah istinsak baru kemudian dia berniat, kemudian dia membasuh mukanya. Jadi wudu itu dinikmati ya, dinikmati, masya Allah, jangan tidak dinikmati wudu itu. Ibu-ibu sekalian, ada kalanya kita ini mendapatkan ketenangan itu hanya dengan cara mendengarkan gemerinciknya air, mendengar orang wudu di tengah malam. Di saat orang tidur semuanya, lalu kita terbangun, kita melihat, menyaksikan kawan kita duluan bangun untuk melaksanakan sholat malam. Tiba-tiba kita dengar suara wudunya itu klik, klik, klik. Masya Allah. Itu seolah-olah terasa dosanya itu berjatuhan. Dan memang begitulah kata baginda Nabi, orang wudu itu dosa-dosanya akan habis dari seluruh anggota wudunya, mengikuti pada tetesan terakhir air yang menetes pada anggota wudunya itu. Jadi pada saat kita wudu nikmati, jangan buru-buru. Apalagi dikit-dikit, tadi pakai make up nih nggak enak nih. Malas nanti make upan lagi. Harus dibuang dulu make upnya sebelum wudu. Ya, lagi kondangan harus dicuci dulu. Setelah selesai dicuci baru wudu. Kalau nggak dicuci dulu nanti bisa nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena air yang ibu basuhkan ke wajah itu akan bercampur dengan bedak. Dan air yang sampai pada wajah itu kan air yang jumlahnya sedikit, lalu bercampur dengan pupur, dan dia bercampurnya itu mengubah kedudukan air itu dari air yang suci mensucikan menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau berwudu lipstiknya dibuang dulu sebelum wudu. Kemudian dempul apa namanya? Pokoknya tambal-tambalan yang ada di muka-muka harus dibersihkan dulu, baru dia berniat wudu. Nah, itu caranya. Jadi nikmati wudu itu, masya Allah, dinikmati. Basuhan demi basuhan itu, masya Allah, itu dinikmati. Itu akan jatuh hilang dosa-dosanya. Bersih ya, bersih itu dah. Nah, jadi menyempurnakan wudu kata Imam Ghazali pertama kali supaya sholat jadi khusyuk. Yang kedua, al-iktsaru minal adiyati fi sholatihi kulliha. Berusaha terus-menerus dalam hal itu dia mengucapkan doa di dalam sholatnya. Jadi sholatnya itu enggak pernah putus
Tidak pernah ada waktu kosongnya, terus ada bacaannya, ya kan? Doanya itu. Jadi setelah selesai jangan banyak bengong, jangan terlalu lama membacanya, jangan terlalu cepat, dan jangan kasih waktu dalam sholat kita itu kosong dari sesuatu. Begitu sudah selesai bacaan langsung ruku, dalam ruku langsung baca doa terus kan. Selesai bacaan ruku langsung i'tidal, begitu berdiri langsung baca. Setelah dia baca doa dalam hal i'tidal, dia sujud. Begitu dia sujud langsung baca doa sujud. Artinya enggak ada kesempatan bagi kita buat ngelamun, enggak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan yang lain di luar bacaan sholat. Jadi hadirkan doa dari awal sampai akhir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, menjaga sholat itu dengan cara takalluful huduri, berusaha menghadirkan sholat itu dalam hati, ya. Jadi maksudnya jangan lalai. Jadi sholat dalam hati, ya. Nah, kemudian itu yang ke-29, yang ke-31. Sekarang sunnah yang ke-31. Masya Allah, masih panjang juga. Yang ke-31, at-tazayyunu wa tajammulu fiha. Jadi dia berhias, ya. Berhias, menghiasi dirinya. Dalam sholat itu dia berhias. Maksud berhias itu bukan pakai celak, bukan pakai bulu mata disambung sampai sini, bukan. Tapi maksud berhias adalah pakaian. Kalau bisa yang udah bau terasi dilepas dulu, ya kan? Mentang-mentang sholat sebentar, badannya itu sudah keringetan semuanya, badannya nggak dibersihin dulu, langsung saya lah Pak, cuma 2 menit ini. Maka itu akan menghadirkan sesuatu yang tidak khusyuk tadi, karena nggak nyaman, ya. Jadi tazayyun maksudnya berhias diri, memperbagus diri. Mandi itu termasuk dalam babnya. Sebelum sholat mandi, ya kalau bisa, ya, berpakaian yang bersih, ya ibu mau kena itu yang bersih. Terus apa namanya lagi? Memakai. Jadi tazayyun berhias dengan cara satu, lubsul imamati, memakai sorban. Pakai sorban. Ya. Yang kedua, lubsul ridai, pakai selendang. Kalau serban itu yang mana serban? Selendang? Serban? Ya, serban, ya. Kalau serban gini. Ya. Nah, serban. Kayak serban, ya. Nah, kayak orang India nih. Serban, sunnah pakai serban. Terus pakai selendang, ini selendang. Kemudian lubsul jubbati, pakai jubah. Kemudian selanjutnya lubsul khatami, memakai cincin bagi laki-laki. Cincin. Jadi saya pakai cincin, jangan ibu-ibu bilang dukun. Jangan. Khotam itu sunnah, ya. Nabi pakai cincin, tapi Nabi pakainya di kelingking karena tangannya besar. Kalau saya kelingkingnya kecil, mau kayak mana nih, kecil sekali, maka digeser sedikit, ya. Jadi pakai cincin itu kalau suami-suami ibu-ibu lagi demen cincin, ya itu sunnah itu. Tapi diniati, ya, diniatin untuk sunnah, bukan mau lomba-lomba gaya-gaya gede-gedean. Akhirnya ulekan yang ibu itu pakai untuk ini itu dikasih gagang juga dipakai. Pakai, ya, pakai cincin. Nah, kalau pakai cincin, oh Pak, kami juga pakai cincin perempuan, ya boleh. Cara supaya dapat sunnah, ketika berwudu digerak-gerakkan, ya. Pada saat membasuh tangan, cincin digerakkan, diputar, ya, diputar supaya basah di bawah. Kemudian lubsut toilasani, memakai kopiah, ya, fi haqqi man yaliqu bihi. Nah, bagi siapa yang layak memakai. Kemudian yang keenam, at-tatayyubu, berminyak wangi. Nah, itu sunnah, ya.
dalam berhias. Kemudian kita cepat saja yang ke-32, ayyusalliya ila sutrati. Dia salat dengan memakai sutroh. Maksudnya itu dia salat di depannya dikasih tanda. Sutroh ya. Paham ya sutroh? Paham enggak sutroh? Nah, setiap mau salat dia tegakkan tiang di depan dia. Nah, sutroh namanya. Permasalahan memakai sutroh. Maratibus sutrati arba'atun, bermula urut-urutan tingkatannya sutroh ada 4. Yang pertama, syakhisun aw jidarun aw sariyatun. La yanqusu irtifa'u dzalika an sulusai zira'i wala yab'udu anhu aktsara min salasati azru'in. Tingkatan pertama dijadikan sebagai sutroh itu sesuatu adalah benda yang berbentuk benda atau dinding atau tiang. Maksudnya kita mau sholat cari tiang, menghadap ke tiang. Jarak antara kita ke batas sujud kita kasih tanda. Yang paling utama tiang. Kalau ada tiang tuh, oh di sini nggak ada tiang, berarti diganti dengan yang lain. Yang kedua, ayyan si ba'aso, dia mendirikan tongkat. Tongkat kalau ada tongkatnya. Yang ketiga, ayyafruso sajadata, dia membentangkan sejadah. Jadi kalau ibu sholat membentangkan sejadah, ujung sejadah sudah termasuk sutroh. Yang keempat, ayyakhutto khatton, dia membuat garis. Kalau nggak ada semuanya maka dia bikin garis. Jadi walhasil begini ibu sekalian, sunnah pakai sutroh itu luar biasa manfaatnya. Jadi sutroh ini kita sholat sunnah pakai sutroh. Di mana ada dinding kita cari dekat dinding tuh kita sholat. Kalau nggak ada dinding maka kita tegakkan tongkat. Nggak ada tongkat juga kita bentang sejadah. Kita niatkan ujung sejadah sutroh. Sutroh itu maksudnya disitulah batasan wilayah kekuasaan kita. Andai ada orang lewat, kita berhak menghalanginya. Wal afdalu fi sutrati an takuna an yaminihi aw yasarihi. Bermula sutroh yang terbaik dia letakkan di kiri atau di kanan. Jadi kita mau sholat nih, perhatikan ini saya mau sholat. Di mana letak saya meletakkan sutroh? Bukan pas di hadapan saya, tapi di sebelah kanannya, sini ya, atau sebelah kiri saya di sini. Yang penting ini tanda maksudnya. Jadi gini, kalau ada orang pasang sutroh, dia sholat sini, jangan ada lagi orang yang lewat sini. Kalau ada orang lewat sini dan dia sudah pakai sutroh, maka dia berhak menghalanginya. Ya, nah. Kemudian kata Nabi, andai ada orang pakai sutroh, lalu kita harus lewat di hadapan, daripada kita lewat di hadapan orang yang sholat yang memakai sutroh, maka lebih baik kita menunggu, walau kita menunggu 40 tahun ketimbang kita harus lewat di hadapan orang yang sholat. Begitu besarnya dosanya, ya, kecuali dalam tempat-tempat tertentu yang darurat, ya.